ke Hungaria ini dijanjikannya magang, tapi malah ternyata di sana ngerjain kerjaan kuli gitu, narik kabel, flagman, ya Yang ngibarin pegang bendera. Ya kontrak yang di Indonesia itu ya statusnya magang, yang di Hungaria ya full kerja. Jadi kalian tanda tangan tuh. Iya, kalau enggak ya kami mau luntang-lantung. Kalian cerita dong bahwa ini TPPO. Iya, Solusi di KBRI ini apa nih? nggak ada. Saya pulang pakai duit pribadi. Kami sampai ngutang-ngutang. Kasus yang Jerman kenapa kok sekarang mendem ya? Udah kayak melempem nih. Betul. Ada apa? Ada kekuatan apa di balik mafia ini gitu kan ya? 3, 2, 1, close the door deh. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita kedatangan 2 orang yang diduga adalah korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, mahasiswa atau orang yang baru lulus kuliah ditawarkan magang ke luar negeri, ya. Tapi ternyata di sana mereka kerja sebagai kuli, tidak sesuai dengan kontrak magangnya. Dan ini kemarin sempat juga heboh sebelum ini adalah kasus yang di Jerman. 1047 mahasiswa jadi korban TPPO modus magang ke Jerman. 33 kampus diduga terlibat. Ada lagi nih, Polri jelaskan program varian job resmi di Jerman tapi disalahgunakan di Indonesia. Di Jermannya resmi, di Indonesia disalahgunakan. Dijanjikan gaji 30 juta, mahasiswa korban TPPO ke Jerman justru numpuk utang. Ada lagi rayuan agent TPPO, modus varian job di Jerman, kerja mudah anak TK juga bisa. Terus korban TPPO magang ke Jerman dijadikan kuli hingga punya hutang puluhan juta. Tuh. Ada lagi korban TPPO Jerman 80 hari luntang-lantung pulang kelilit utang. Ada lagi nih, polisi ungkap guru besar Universitas Jambi menerima 48 juta dalam kasus perdagangan orang berkedok magang di Jerman. Nih, kemarin juga nih sudah ada diperiksa sebagai tersangka kasus TPPO dengan modus magang di Jerman, guru besar Unja tak ditahan. Tersangka TPPO mahasiswa ke Jerman Sihol Sitongkir tak ditahan karena kooperatif dan usia. Enak banget ya, karena usia nggak ditahan. Bareskrim tetapkan 2 tersangka TPPO varian job ke Jerman jadi DPO. Udah ada yang jadi DPO. Nah, kali ini 2 orang yang ada di depan saya adalah orang yang diduga korban TPPO, tapi bukan di Jerman, tapi di Hungaria. Mereka sudah berhasil melarikan diri dan pulang ke Indonesia. Mereka akan bercerita bagaimana mereka diperlakukan di Hungaria pada saat itu, apa janjinya pada saat itu yang diberikan pada mereka oleh pihak PT ya. Benar. Masih kampus kalian juga ikut berperan kan berarti kan? Iya. Dalam pengiriman kalian. Iya. Dan kampusnya juga harus dimintain keterangan dan harus memberikan keterangan kenapa bisa begini. Apakah ada indikasi terlibat atau tidak? Ya kan? Dan di sini juga ada Mas Arjun dari Pride Internasional ya, Pride Luar Negeri. Dan juga ada Mas Kansa ya. dari Sekjen PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, khususnya di Eropa ya? Iya, Amerika Eropa. Amerika Eropa ya. Oke. Dan ini juga yang ngurusin mereka juga nih, mereka ini. Oke. Gimana sih ceritanya kalian berangkat ke Hungaria ini? Dibilang magang, dijanjikannya magang, tapi malah ternyata di sana dipekerjakan jadi kuli ya. Benar. Dan itu bukan magang ya? Satunya bukan magang, tetapi kami lebih ke pekerja seperti pada umumnya. Oke, maaf ini kita backshot karena kita melindungi identitas mereka juga. Ya takutnya mereka terancam, ya. Dan ini sebut saja di sebelah kanan saya ada Mas Siomay dan Mas Batagor, ya. Kita sebut saja ya, jadi kan bukan nama aslinya. Tapi ini bisa ditanggungjawabkan mereka adalah benar-benar korban. Oke, Mas Siomay atau Mas Batagor, siapa yang mau bicara? Iya, Mas Batagor dulu. Oke. Kasus ini terjadi pada tahun 2022. Iya. Yang kami alami. Iya. Dan saat itu kami dari anak-anak mahasiswa di mana? Di sebut saja di daerah. Sebut saja nggak apa-apa. Di. Iya. Ya. Kampusnya? Kampusnya Politeknik di. Iya. Ya. Dan tersebut kami dapat tawaran magang baik dari alumni sebagai alumni maupun yang mahasiswa aktif. Iya.
tersebut. Kemudian kami mengikuti hal tersebut dengan iming-iming. Iming-iming itu untuk kredit akademik dan juga sertifikasi profesi yang akan didapatkan setelah mengikuti pemagangan tersebut. Jadi dibilang kalau kalian magang pergi ke Eropa itu, Ya. pulang akan ada dapat sertifikasi. Ya, Sertifikasi itu artinya adalah kalian bisa apa nih? kami bisa mendapatkan misalnya kemudahan di sertifikasi tersebut, tapi nggak disebut apakah gratis atau enggak. Namun di situ kalau yang RPL itu disebut, misalnya dari anak-anak D3 bisa lanjut ke D4 dengan sistem kredit akademik yaitu RPL. Kalau magang di sana. Iya. Tapi Nyatanya nggak ada sama sekali kalau dan nggak ada untuk hubungan, maksudnya ide itu nggak ada, janji itu nggak ada gitu ya? Iya. Itu cuma Jadi, iming-iming aja? Iya, untuk kami nggak ada dan teman-teman lain juga nggak ada juga. Oke, kalau kamu sama, kalau kampusnya Sama. kami satu di juga, Iya. Politeknik apa sih? Politeknik. Namanya Politeknik. Ya, Iya, Oke. Berdua nih berangkatnya bareng, bareng. bareng. satu batch yang sama. Satu batch Iya. yang sama. Oke, di sini tanda tangan ini yang nawarin apa? Pertama kampus apa si pihak PT ini? Yang mereka punya website tersendiri resmi, website mereka. Namun ini seperti di endorse mungkin bahasanya atau di kerjasama dengan pihak kampus kami sendiri untuk program ini. Yang sebelumnya itu ada juga program pemagangannya. Nah, setelah Iya. ini udah besar, mereka membuka peluang untuk mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate ataupun yang udah profesional, udah punya pengalaman kerja juga bisa mendaftar. Ikutan magang di sini. Itu ya. Kalian taunya dari mana? Dari kampus apa dari PT PT? Ya dua-duanya. dari dua-duanya. Kan dari alumni kami kan pernah mengikuti program Magang ini, tersebut. iya. Iya. Pertama itu, yang kedua ya mereka kan publishnya di websitenya dan sebagainya itu sangat masif saat itu. Oke, tapi kalian tanda tangan surat kontrak di sini. Iya, kami Tertulis tuh magang. Tertulis. Tertulis. Ya. Magang ada upahnya dong. Ada. Ada. Itu berapa tertulisnya? Kalau di sana ditulisnya di job offeringnya itu 200.000 foreign. 200.000 foreign, mata Iya. uangnya Hungaria. Iya. Which is itu di kurs Indonesia Ya sekitar 8 juta 9 juta lah 8 kalau juta, untuk 9 juta. kursnya waktu itu ya. Iya. Sekarang Kalau masih untuk UMR di sana mungkin terlalu kecil ya. Tapi ini magang namanya Iya, kan. iya. Magang oke lah ya kan. Tapi kenyataannya pas sampai sana, apa yang membuat kalian mulai curiga ternyata ini bukan magang? Yang pertama sekali yang paling curiga itu datang ke bandara, pihak marketnya didampingi pihak market dan Nah, pihak itu adalah perusahaannya? Ya, Oke. Sampai sana, oke, Bandara Soekarno-Hatta. ya Soekarno, bukan bandara di Hungaria. Oh, pas sampai Hungaria, oke. Iya, Oke. sama pihak yang mempekerjakan kami di sana, Iya. namanya Iya. datang kami Itu perusahaan sini apa sana? sana, perusahaan Sana, sana, oke, ya, sana. yang mempekerjakan kami Oke. sebagai user kami. Marketing di sini. Iya. Oke, Di sana terus? ada juga. Oke. Nah, di sana yang handle untuk yang di sana. Oke, sampai bandara sana? Sampai di bandara sana, kami mau ke akomodasi nggak diperbolehin dari pihak marketnya. Jadi kami nggak didampingi oleh pihak marketnya untuk kamu akomodasi oleh perusahaan pengguna itu yang Oke. sebagai perusahaan lokal di sana. Iya. Didampingin mereka aja nih yang di sana. Ya. Terus sampai akomodasi, sampai tempat penginapan? Sampai di tempat penginapan kami mendapatkan tempat yang sangat tidak layak. Seperti apa tidak layak? Berantakan itu seperti tempat yang udah ganti orangnya, misalnya penghuninya misalnya belum dibereskin, semuanya belum dibereskan. Ya kami sempat video hal tersebut untuk komplain bahwa apakah seperti ini layaknya kami Masih ada diterima di videonya? sana. Masih ada videonya. Bisa di-share ke kita? Bisa. Ini dia. Tapi ya ini
Setelah itu pas itu kami beresin semua tanpa ada probation untuk penjelasan teknis apa yang kami kerjakan di sana. Nggak ada probation tuh? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Tiba-tiba kami seminggu kemudian kami dibawa ke pabrik. Langsung ke pabrik, pembangunan pabrik. Oke, terus pabrik apa itu? Itu pabrik, itu perusahaan di luar, Korea di sana, bangun pabrik baru untuk baterai. Dan kami dibawa ke sana ya ngerjain kerjaan, mohon maaf, kuli gitu, yang memang benar-benar kerjaan kuli, bukan kerjaannya akademisi. Dan tidak sesuai dengan bidang pendidikan kalian juga? Sesuai, namun itu helper, bukan hal yang sebagai teknisi yang punya ahli, non skill. Kalau yang mereka suruh kerjain, yang kami harapkan itu kami punya skill loh, bawa dari Indonesia ini bisa loh, misalnya dijelaskan. Apa skill kalian yang kayak kalian harapkan di sana tuh ngapain kerjanya? Oke, paling minimal aja deh kalau kami di listrik. Nggak usah yang ribet-ribet gitu, handle mesin. Instalasi listrik, instalasi di gedung misalnya, pasang sesuatu yang berhubungan dengan electronic device gitu. Ya kami bisa, tapi di sana ngapain ternyata? Ya narik kabel, flagman. Ya, ngibarin bendera untuk ngawasin alat-alat instalasi listrik itu, yang elevator untuk di atas untuk pasang. Flagman ngibarin bendera tuh kalau di bandara kan yang ngarasin pesawat gitu kan? Ya, ini ngarahin mesin-mesin untuk masangin listrik itu. Ngarahin arahnya gitu? Iya, di bawah. Di bawah, kiri, kanan. Iya. Yang lucunya dia bilang itu karena kalian belum punya sertifikasi atau belum punya izin, belum punya kata mereka ya. Ya memang benar, dari orang Korea nggak mau nyuruh orang-orang yang nggak bisa misalnya untuk mengemudikan alat tersebut gitu. Ya tapi kan pikiran kalian magang di sana sesuai dengan bidang dan skill kalian kan? Oke, terus ada tanda tangan kontrak lagi nggak dengan mereka? Ada. Kontrak baru lagi? Kontrak baru lagi. Antara kamu dengan perusahaan di sana? Iya, dengan user pengguna kami ya. Jadi artinya kontrak yang di Jakarta apa dong? Yang di Indonesia apa dong? Ya kontrak yang di Indonesia itu magang. Ya statusnya magang. Yang di Hungaria ya full kerja. Double kontrak itu ya. Apa isi surat kontraknya? Ketentuan salary. Iya, berapa? Jam kerja yang disebut, dimention di dalam kontrak kerja itu 1.500 per hour. Oke. Ya, jam kerjanya 40 jam per week. Terus disebutnya juga jam kerjanya itu berapa? 12 jam ya? 12 jam per hari. Iya. Artinya sebulan dapat berapa? Sebulannya harusnya kalau sesuai kontrak ya minimal 200 ribu itu. Iya, minimal. Tapi kenyataannya di bawah itu. Di bawah itu. Iya, dengan alasan kalian tidak perform kerjanya. Oke. Iya. Akhirnya kalian sadar bahwa kalian itu pas penandatangan kontrak itu sempat kontra, kami tidak ingin tanda tangan. Terus yang dibilang take it or leave it. Ya udah, kami nggak bisa cari solusi lain selain survive untuk beberapa bulan untuk yang teman-teman. Jadi kalian tanda tangan tuh? Iya. Kalau enggak ya kami mau kemana, luntang-lantung gitu. Iya, ini emang strateginya, taktiknya begitu tuh. Kalian sampai sana dulu, sampai sana kalian terjebak dalam situasi seperti itu, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya udah. Take it or leave it tadi. Iya, take it or leave it. Iya, karena mereka juga bingung mau pulang gimana. Ya tiket pulang nggak ada kan? Nggak ada. Tiket berangkatnya aja yang di ini. Dan itu tiket berangkatnya, fun fact-nya itu dipotong sama gaji kami nanti, dan itu dimention di job offer, memang ada di tulisannya, memang nanti tiket berangkatnya itu dipotong dari gaji kami. Udah dipotong? Belum, tapi nggak jelas. Kami tanya, ini dipotong untuk penerbangan? Enggak, katanya. Tapi ada potongan di gaji? Di gaji
Potongan enggak, kami juga nggak tahu sama slip gajinya itu pakai bahasa Hungaria, nggak pakai bahasa Inggris. Jumlahnya paling sedikit berapa kira ternyata kalian dapat sebulan? Sebulan ada yang 0. Nol. Sebulan 0 tapi kerja tiap hari? Benar. Ya, mungkin ini saya klarifikasi yang 0 itu dia itu tidak misalnya dia tidak sepakat dengan dengan kontrak kerjanya. Namun ada beberapa hari dia masuk gitu kerja ya. Kan tetap dihitung itu kerja kan. Nah, tapi tiba-tiba pas keluar gaji 0. Malah teman saya yang rajin masuk terus, tiba-tiba keluar gajinya malah minus. Ada yang Gajinya minus? enggak, sorry. Gajinya di di rate yang ditentukan itu di bawah itu. Di bawah rata-rata, di bawah yang seharusnya. Iya. Oke. Nah, akhirnya kalian menyadari bahwa kalian harus kabur dari situ gimana? Setelah dipecat. Dipecat? Ya, dipecat. Dipecat kenapa, Du? Dipecatnya itu dengan alasan kami tidak perform, kerjaannya tidak bagus, kalian tidak sesuai dengan yang diharapkan target yang di-compare dengan pekerja lain, misalnya dari migran dari Ukraina, seperti itu. Oh, ada dari Ukraina juga? Ada dari Ukraina, dari orang Rusia gitu. Oke. Akhirnya kalian terima dipecat? Ya mau nggak mau, karena tempatnya itu diusir kami dari tempat plat itu. Oh, diusir terus kalian juga nggak tahu mesti pulang gimana? Iya, makanya di hari itu juga saya pergi ke KBRI itu. Dibantu dong sama KBRI dong pasti dong. Jujur. Di sini Jujur. nggak usah nggak jujur. Saya mau tahu jawaban jujur. Karena podcast saya juga podcast yang harus jujur. Oke, Yang bagus kita bela, yang jelek kita hajar. Oke, sesuai fakta lapangan, kami dijanjikan mediasi tapi tidak ada hasil putusan. Oke. Kalian datang pertama kali ke KBRI. Ya. Ketemu siapa? Saya KBRI tidak- Hungaria berarti? Ya, saya tidak tahu dengan namanya dan saya tidak menghafal namanya. Tapi Namun penerima laporan di depan. mm, Kalian cerita tuh. cerita, ya, membuat kronologi. Oke. Ya, kronologi tersebut. Dan Oke. kami menulis semua kronologinya di kertas. Ya, kami cuma dinasehatin gitu, kayak diberi nasihat-nasihat. Apa nasihatnya? Wejang-wejangan kayak, ya udah sabar aja, habisin aja kontrak ini biar kalian punya uang. Loh, kan Nanti kamu udah dipecat kamu. Iya kan, namun mereka itu bukannya mempulangkan kami, tapi memindahkan kami ke pekerjaan yang lain tidak sesuai dengan posisi yang kami terima pas awal. Tunggu, mereka ini siapa? Mereka itu dari pihak yang tadi, yang dari Indonesia tadi. KBRI? Bukan? Bukan, dari perusahaan Indonesia ini. Perusahaan Indonesia? Iya, Waduh, kita satu-satu biar nggak loncat-loncat. Kalian lah ngadu ke KBRI ini. iya, Terus cerita. kata KBRI mau di mediasi. ya Dengan mediasi. siapa? Dengan pihak perusahaan yang Di Indonesia? Indonesia. Udah ada mediasi? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Terus? Mediasi di KBRI-nya ya lo ya? Iya. Nggak ada. Misalnya dari pihak market datang, misal perwakilan untuk ini, nggak ada. Oke. Jadi solusi di KBRI ini apa nih? Solusinya ya kalian ikutin aja, lanjutin lagi kerjanya di sana dengan. Gimana sih? Kan KBRI udah dengar cerita kalian, berarti itu kan kalian cerita dong bahwa ini TPPO. Bener kan? Iya. Ini gue tidak sesuai dengan janji nih, magang tapi dipekerjakan di sini, bener cerita dong. Iya, udah Terus cerita. malah KBRI disuruh lanjut lagi kerja gitu. Iya, lanjut di atas naungan yang itu lagi lanjut. Untuk Mati. ngumpulin uang biar kalau kalian uangnya cukup ya pulang. Waktu lo ke KBRI, gitu kan, lo cerita semua. Iya. Apa yang mereka suruh ke lo? Pertama disuruh untuk bersabar untuk melanjutkan kontrak yang dari PT tersebut dan mendapatkan uang tersebut untuk beli tiket pulang. Ya terserah kalian, katanya mau sebulan 2 bulan, ya udah cukup uang tiketnya, kalian bisa pulang. Tapi mereka pas lo ceritain sadar kan kalau ini adalah ilegal kan? Saya nggak tahu kalau ilegalnya, tapi penyalahgunaan Iya, fungsi magang penyalahgunaan itu ilegal artinya kan? iya, Mereka diceritain itu udah ngerti kan? udah ngerti. Kondisinya bahwa ini nggak benar nih. Nggak bener, iya. Ada warganya yang terjebak dalam situasi seperti ini. Iya, Tapi disuruh lanjut kerja lagi. iya.
Dan beberapa teman bersedia. Oh, ada yang bersedia? Bersedia. Sampai menunggu 6 bulan loh mereka. Untuk take over ke perusahaan lain. Dan itu pun tidak sesuai. Yang elektrisian jadi operator. Kalau gue jadi KBRI ya, dengar begitu, gue tindak lanjutin, terus gue panggil atas kepolisian yang di sana, ya, bikin laporan ke Barreskrim, kan ada divisi hubungan internasional, Hubinter, kelarin, kelatet, itu baru berfungsi dengan baik tuh konsulat, ya kan? Jangan disuruh kerja lagi lanjutin, gimana ceritanya? Ini apa gue mesti jadi duta besar nanti? Iya. Dan bahasa Inggris gue ngaco, apalagi bahasa Hungaria ya. Tapi gue yakin duta besar Hungarianya sih mungkin nggak ngerti, nggak nyampe, laporannya nggak nyampe ke dia. Ini mungkin yang nerima laporan di depan itu tuh yang nggak nyampe, yang ngaco nih, ya kan? Namanya konsulat, KBRI, KJRI, ada di setiap negara, itu adalah perwakilan dari negara tersebut. KBRI, KJRI di setiap negara ada. Gunanya apa? Untuk melindungi warga negara Indonesia apabila ada masalah di negara tersebut. Tapi kalau KBRI sama KJRI ompong, warganya ngadu tapi nggak ada solusi, buat apa ada KBRI? Buat apa ada KJRI? Mereka adalah ibu. Iyalah. Untuk apalagi ini anak-anak bangsa loh ini. Mereka kan membutuhkan sosok orang tua itu. Nggak, Nah, itu sebetulnya KBRI KJRI itu sosok orang tua untuk mereka. Gue sih ngomong begini mah, gue punya catatan KBRI KJRI yang bagus dalam menangani warga negaranya di negara tersebut, tapi juga banyak KBRI KJRI yang banyak komplain yang masuk ke gue juga, dan begitu pula gue pernah juga mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan dari KBRI, padahal gue ngebantu juga gitu kan, ya. Tapi malah gue membantu warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut ya. Tapi pas saat gue ngebantu malah di sini sih nama oknum KBRI juga ada gitu kan. Ya kan ngaco kan. Tapi ada juga KBRI KJRI yang memang mulia dan bersama-sama justru peran peran serta masyarakat tuh dihargain, dirangkul ada juga. Tapi gue mah kecewa kalau sama KBRI KJRI yang ibaratnya mau mahasiswa, mau PMI, TKW, TKI, pelajar, warga negara, diaspora ngadu tapi nggak ada jalan keluar, atau ya concrete solution. Nggak ada concrete solution, ya buat apa? Ada pulangin aja orang-orang kayak begitu mah. Makanya kami pun dari segi pelajar pun khawatir gitu kan. Karena ini konteksnya adalah magang gitu. Jadi kami masuk di sini untuk advokasi gitu. Kami bisa membantu teman-teman ya, karena jujur sebetulnya ini kasus ini aku buka dikit ya. Iya. Udah beredar cukup lama juga itunya, kabarnya ini di dimulai gitu. Yang dari Jerman. Iya. Terus ya tapi dari KBRI ya seperti itu. Seperti kata Masnya tadi, dari PPI negara sendiri juga sejauh yang aku tahu masih belum ada action gitu. Nggak ada aktif ya. Akhirnya ya kami dari PPI kawasan Amerika Eropa kami ambil alih gitu. Akhirnya kami advokasi lah mas ini. Ya gitu. Bagus, berarti masih ada PPI kawasan Eropa yang masih peduli gitu kan ya. Sesama mahasiswa ini. Malu kalau gue sih malu kalau ada instansi pemerintah yang harusnya ngebantu ini tapi justru malah diambil alih sama yang lain, gue malu gitu. Tapi nanti lu di sini sih lo, Bos. Ya nggak apa-apa. Iya, kayak nasib gue nih. Itu salah satu resiko. Ini resiko. Tapi gue juga nggak peduli, gue nggak takut, gue nggak dikasih makan duit mereka kok. Aku selalu percaya kalau misalkan niat baik, insya Allah hasilnya akan baik. Benar. Gitu. Kalau orang yang sini kita berarti udah niat jelek gitu aja. Ya, kita di sini posisi, insya Allah nggak salah gitu. Iya. Kita di sini posisi dalam posisi yang membela kebenaran ya insya Allah ada jalan. Tapi gitu ini apa? Ini podcast ini nanti gue akan langsung kasih ke Bu Retno. Kemenlu ya biar dievaluasi lah ya, dan mereka juga kalau misalnya emang nggak bener ya silakan klarifikasi gitu kan ya. Oke, dan intinya adalah akhirnya pokoknya lo minta tolong KBRI nggak guna ya jadi. Iya. Oke, akhirnya lo pulang gimana? Saya pulang pakai duit pribadi. Oke, terus? Ya dengan ya mohon maaf ya cerita sama orang tua dengan sejujur-jujurnya. Ya, kami saya personal sampai ngutang-ngutang gitu sama saudara saya untuk bisa pulang.
sampai sama teman-teman yang di sana juga minjam duitnya untuk pulang. Jadi intinya lu selama kerja di sana berapa lama? 4 bulan. Terhitung 4 bulan. Dapat duitnya berapa jadi? Dapat duitnya ya finishnya nggak ada bawa uang saya. 0. Jadi 4 bulan kerja nggak dapat duit? Ya maksudnya duit yang gaji yang diberikan itu untuk menutupi keseharian itu. Ya nggak ada transfer ke orang rumah atau ke orang tua gitu ya. Hanya mencukupi di pas biaya hidup di sana. Oh, jadi tempat pun bayar? Tempatnya dibayarin. Oke. Nah, yang maksudnya untuk misalnya makan, misalnya kan bahan makan dikasih gitu. Yaitu misalnya untuk mengcover 1 minggu. Ya mungkin teman-teman beda cuaca dan sebagainya, makan misalnya ini dengan bahan makan yang diberikan seperti itu dengan 18 orang gitu. Ya otomatis kurang dari kami. Ya kami makan misalnya beli bahan lagi, ayam mentah gitu untuk kami masak, olah gitu. Jadi lu pulang ke Indonesia ngutang-ngutang tuh? Iya, sama temen yang bekerja di sana minjam duit untuk beli tiket. Untuk beli tiket, berapa beli tiket waktu itu? 13 jutaan kalau tiket waktu itu. Jadi uang kerja di situ tidak bisa bayar buat tiket situ ya? Enggak sama sekali, enggak cukup sama sekali. Enggak cukup sama sekali. Bahkan orang tua di rumah saya bingung juga untuk menjelaskannya. Kamu selama 4 bulan di sana katanya 2 tahun. Ya, saya bingung jelasnya. Iya kan magang, gue bilang. Tapi lu nggak cerita sama orang tua tadi ya? Nggak cerita. Nggak jujur? Jadi orang tua nggak ada yang tahu kalau ini. Yang tahu itu kakak-kakak saya. Gue sih nggak yakin sebenarnya. Gue sudah nggak yakin kalau di duta besarnya mungkin menurut gue kalau sampai mereka tahu ke kuping dia harusnya dia kerja ya. Iya. Jadi menurut gue sih ini oknum-oknum di KBRI yang akhirnya informasi seperti ini nggak nyampe ke atasan-atasan ya. Coba diterangkan deh, mungkin Bapak Duta Besar Hungaria dengar nggak masalah ini gitu kan? Jangan-jangan nggak nyampe gitu kan? Kalau emang misalnya nggak sampai, tolong ditegur itu orang-orang yang terima laporan. Karena ini kan masalah nama kredibilitas bangsa Indonesia juga. Ada warganya yang diduga diperdagangkan di luar negeri. Kalau sampai diem aja nggak ditindaklanjutin kan, gimana kita, ya kan? Dan mereka ini adalah statusnya anak bangsa, berpendidikan. Kita ini kan Indonesia ini kan adalah kita kan mau menjemput Indonesia emas itu. Untuk menjemput itu anak-anak ini sebenarnya nih. Indonesia tahun 2030 akan diuntungkan dengan bonus demografi, usia produktif, yang akan puncaknya 2030 nanti nih kan. Yang itu diperankan oleh anak-anak ini. Yang kemudian mereka ini maksudnya niatnya ke Hungaria ini. Ada korban-korban yang lain mau ke Jerman juga dan negara-negara lain. Mereka ini diaspora kita ini anak-anak muda mau ke sana magang, diksi lagi-lagi ini kan diksi magang yang disesatkan oleh oknum-oknum itu. Tawarannya magang ya kan. Mereka mau magang maksudnya supaya skill-skillnya tadi terpakai. Mereka menjadi pintar, SDM mereka ini meningkat, kemudian balik lagi ke tanah air untuk membangun Indonesia emas 2045 itu. Tapi sampai sana jadi kuli. Karena kawan-kawan ini, karena oknum-oknum ini, bukan kawan udah, oknum ini. Karena oknum ini, kemudian mereka ini menjadi trauma dan segala macamnya. Ini anak-anak bangsa ini seharusnya mendapat perhatian lebih, harusnya pun dari KBRI dan KJRI. Mereka ini kan macam anak-anak kita lagi. Nanti gue di DPR jadi komisi 1 aja deh yang ngurusin Kementerian Luar Negeri. Gak bener, gue pengen beresin konsul-konsul atau KBRI KJRI yang oknum-oknumnya ada yang nggak benar gitu kan. Gue nggak ngebut satu ya. Gue udah punya catatan soal di otak gue gitu kan. Ya udah buruan beneran sebelum gue masuk komisi 1. Ya, nanti gue mah keras di intinya. Dan tapi gue punya catatan juga apresiasi KJRI kan dan KBRI yang top gitu kan. Oh banyak juga. Iya, dan pertanyaannya kasus yang Jerman kenapa kok sekarang jadi kayak mendem ya? Kemana lagi? Ya diharapkannya dengan pejuang-pejuang ini. Ini harus benar-benar kita naikin lagi kasus yang Jerman udah kayak melempem nih. Betul. Ada apa? Ada kekuatan apa di balik di balik ini semua mafia ini gitu kan ya? Ya. Nah, jadi pertama adik-adik kita semua teman-teman mahasiswi, teman-teman ini juga pulang ke kampus masing-masing juga orang ini. Mereka kuliah. Ini harus disupport, dibantu kalau bisa korban-korban ini, korban-korban TPPO yang dari Jerman pulang dari Hungaria, didampingi temennya itu. Ayo kita sama-sama ke polisi buat laporan.
Iya, sekarang coba ada komentar Iya. buat kalian yang ada keluarganya mengalami nasib yang sama, Iya. dikirim ke luar negeri buat magang, tapi ternyata di sana ya diksi magang ini disalahgunakan. Iya. Ya ternyata mereka di situ di kerja paksa lah ibaratnya ya. Kulikan. Dikulikan. Dan intinya adalah pihak kampus kalian ada komen nggak setelah kalian pulang? Tidak ada. Kalian ngomong nggak bahwa gue udah pulang nih? Oh, kami- ternyata di sana nggak begitu gitu. Ya sempat dibikin grup dari pihak kampus, kampus dari juga. ada dosen, dan juga dijelasin gitu. Kami menjelaskan semua yang kami alami di sana. Ya udah, responnya nggak ada actionnya. Apa Maksudnya kata mereka? cuman wejangan aja. Apa katanya? Sabar. Hah? Iya, tidak ada actionnya. Pokoknya tidak ada bentuk actionnya. Tidak ada action yang solusi konkretnya. Iyalah, kalau kampus yang benar adalah wah mahasiswa gue ditipu nih, gue gerak lah ya kan, gue protes tuh PT-nya yang Iya. berangkatin kalian. Kalau yang kampus yang benar, ya kan orang jadi tanda tanya, kenapa lu diam aja? Iya. Ya kan? Betul. Ada apa nih? Iya. Lo tahu nggak sebetulnya? Bener nggak sih? Iya. Nah, pertanyaan yang gue mau ini pertanyaan yang kepikiran gue dari tadi. Waktu lo berangkat dari Soekarno-Hatta, berarti dari Cengkareng kan, Iya. ke luar negeri, imigrasi nanya nggak lo berangkat buat ngapain? Nanya. Lo kasih tahu lo ada apa? Iya, kami bilang magang. Ya, program pemagangan. Ya, di briefing juga kami dibilang ini program magang. Terus imigrasi mempersulit lo nggak? Ya, mereka nanya-nanya. Curiga berarti? Curiga banget. Ya sama bagus, kami. berarti imigrasi mengerjakan tugas yang benar nih ya? Iya, benar. Dicurigai lah kalian? Iya, terus kami menghubungi pihak dari perusahaan Aha. untuk menjelaskan. Oke, terus? Setelah dijelaskan, ya kami, ya mungkin mereka dengan bukti yang telah kami lampirkan, ya sesuai mungkin dari yang mereka kira. Ya udah, kami lewat aja. Tapi tetap setiap yang berangkat dari perusahaan itu ya banyak tanda tanya gitu. Dari imigrasinya pasti nanya gitu. Tapi yang membuat kalian bisa lolos setelah apa tuh? Setelah kami menghubungi pihak perusahaan juga. Ditelepon nih? Iya, Ya, di telepon. karena mereka Ngomong sama imigrasinya? mereka Iya. meminta konfirmasinya. Kalian tahu nggak apa yang mereka omongin? Enggak. Kami enggak tahu. Tapi habis apa. itu udah? Udah, Keluar? ya bisa. Seperti itu. Oke, coba tolong Dirjen Imigrasi dicek juga. Ya. Kan ini udah ada kasus ini yang Jerman Iya. segala macam. Iya. Berarti kan harus diperketat dong. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Kalau sampai masih lolos-lolos lagi kan jadi tanda tanya nih. Iya. Betul. Iya kan? TPPO kan kuncinya apa sih? Di imigrasi awalnya. Iya kan? Sebetulnya iya. Tapi kan kemarin banyak kok kasus-kasus yang TPPO yang berhasil digagalkan sama imigrasi. Oh iya. Dan gue banyak terlibat di situ, terus terang aja gue banyak memberikan informasi-informasi Iya. ya ke mereka. Ada yang berangkat tanggal sekian segala macam, ditindaklanjutin, mereka dicegah. Iya. Sebut. Iya itu maksudnya kan kunci pertama kan Betul. Iya. dari kita, Betul. iya kan? Dan pertanyaan berikutnya adalah ini kan sudah terjadi, ya. Ya. Dan masih banyak kan teman-teman kalian atau orang yang nggak kalian kenal yang kalian duga di luar negeri ini masih banyak nih. Belum Masih pulang. banyak. Dan upaya saya secara pribadi, beberapa teman saya ingin mengikuti program tersebut tanpa. Oh malah pengen. Iya. Berdasarkan informasi saya, saya sarankan tidak worth it lah. Oh jadi sebagai- setelah kalian cerita malah ada yang pengen berangkat. Enggak, maksudnya masih di sana, pas masih di sana mereka nanya gitu, gimana? Ya kami hanya menyampaikan faktanya yang kami Oh alami. kalian cerita nih. Iya, yang kami alami. Yang lain mungkin ada yang tidak mengalami. Ada yang tidak mengalami. Saya katakan sejujurnya ada yang tidak mengalami hal tersebut. Mungkin apesnya kami yang mengalami dan mereka juga telah confess di pesan WhatsApp. Mereka bilang mereka mengakui kalau ini kesalahan mereka dalam riset PT tersebut. Kalau PT tersebut Tapi mereka tidak menikmati kerja di sana gitu. Ada iya, juga. ada teman-teman yang benar-benar ya, mohon maaf, mungkin mereka butuh uang, bukan alasan masalah kerjanya. Ini beda perspektif, ini perspektif uang. Ini susah nih kalau kayak gini. Nah ya, Karena tahun lalu kita banyak banget mengeluarkan orang-orang yang korban TPPO yang terjebak di Myanmar, Kamboja gitu kan ya. Iya. Tapi kenapa sekarang gua no comment? Karena ada orang yang sudah kita tolong, tiba-tiba minta tolong lagi, balik lagi ke situ. Jadi pertanyaan gua adalah,
ini kita bicara bukan yang Eropa ya, yang di Myanmar, Kamboja itu, mereka sebetulnya tahu apa enggak sih berangkat ke sana untuk kerja ngapain, terus sampai sana mereka minta tolong setelah perusahaannya minta denda sekian. Makanya gue sekarang fokus gue sekarang buat PMI yang beneran, iya mereka buat kerja di sana, terus ada masalah baru. Tapi kalau untuk berangkat cari masalah, gue juga nggak mau bantu. Udah tahu lo di sana ilegal, lo nekat berangkat, terus habis itu lo minta pulangin gue gitu kan, minta bayarin dendanya. Lo kan dapat gaji gede, lo bayar dong. Bener nggak sih? Benar, iya. Iya kan? Iya. Ya gue kalau disuruh prioritas gue milih nolongin orang yang benar-benar harus butuh pertolongan. Kalau orang udah tahu lu berangkat ilegal ke sana kan udah gue edukasi selama setahun kemarin. Berangkat kerja yang ini bukan lo ya, bukan mahasiswa ya. Yang berangkat kerja di negara-negara tadi tuh sebagai ini sebagai itu nggak pakai visa kerja. Udah pasti lu di sana cuma diiming-imingin doang, lu nanti nggak bakal bisa pulang. Kalau lu mau pulang lu dulu denda, keluarga lu bayar ratusan juta, terus paspor lu ditahan, nanti lu harus ngurus SPLP, terus tapi lu overstay, harus bayar denda yang lu juga duitnya nanti minta gue lagi gitu kan. Nah ini, nah pertanyaan gue untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti kalian yang terjebak di sana, tapi kalian tetap menikmati kerja di sana, ya itu mereka ya itu jangan minta tolong lagi. Ya, itu salah satu pesan saya juga. Setelah kasus tersebut, saya jadi ngeh ya Kak, kan saya tidak ada basic hukum dan sebagainya, tapi saya membaca gitu dari perlindungan migran Indonesia dan sebagainya. Kami tidak, bahkan mereka juga mengakui bahwa ya saya orang yang menyambut kami di KBRI tersebut, dia bilang saya memang udah tahu kalian itu tidak ada di cover untuk perlindungan migran atau perlindungan peserta magang itu. Status kalian itu abu-abu katanya di sini. Kalian kerja apa magang gitu. Nah di situ titik temunya, dan saya baru gitu. Jadi itu juga di sini Bang, salah satu advokasi kami di PPI juga. Kami udah lama sih, dari beberapa tahun lalu juga mengadvokasi tentang undang-undang perlindungan pelajar. Iya. Jadi agar mahasiswa-mahasiswa yang statusnya magang seperti ini juga mempunyai payung hukum gitu, dilindungi oleh negara gitu. Di saat nanti ada situasi seperti ini, kita juga jadi punya payung hukumnya gitu untuk anak-anak mahasiswa ini gitu Bang. Oke, setuju. Dan sekarang kalian udah lapor Barreskrim tadi hari ini ya? Ya. Udah bikin laporan resmi? Udah Udah ada pengacara yang mendampingi? Sejauh ini Belum. Oke, buat teman-teman pengacara yang pengen mendampingi kasus ini secara pro bono, hubungin saya, nanti saya akan seleksi. Ya. Harus pilih pengacara yang benar, Bos. Iya. Ya. Jangan masuk angin nanti. Ya, harus yang benar-benar membela kalian. Ya. Ya, saya sampaikan juga, saya berjuang sampai titik ini. Saya tidak mempunyai ambisi dan kepentingan apapun di sini. Saya hanya ingin bahwa teman-teman itu lebih berhati-hati. Mungkin kami bisa berangkat pulang dengan selamat, tapi bagaimana kemudian selanjutnya jika ada terjadi hal yang di luar amit-amit gitu, hal yang tidak misalnya hal-hal yang tidak bisa terduga dan tidak dipayungi oleh hukum gitu, bagaimana penyelesaiannya akan rumit sekali. Maksudnya? Ya misalnya ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan biaya pengobatan sana mahal. Seperti itu. Dan kalau kita benar-benar kerja yang benar, magang dengan jalur yang benar, itu asuransi will cover di cover pasti. Tapi kan pertanyaannya, kalian ada nggak yang itu gitu kan? Nah sekarang untuk korban-korban yang sama seperti kalian, selain malu, ada nggak yang takut untuk ngelapor? Ada. Misalnya takut diintimidasi oleh kampusnya. Iya, ada. Takut nanti habis itu yang masih, ada nggak yang masih kuliah berangkat ke sana? Ada juga. Banyak. Iya, pasti takut nggak dilulusin. Iya. Jangan takut bos, ntar gue belain. Ya, jangan dong, jangan takut. Justru kampus-kampus yang ada diduga terlibat dan ternyata nanti bisa dibuktikan terlibat dalam praktek ini, wah harus keras ini. Dan menurut saya juga
Menteri Pendidikan juga harus ngomong nih soalnya, harus statement Iya, nih. iya. Jangan diem aja. Iya. Dan menurut gua, tadi kan udah lapor Barreskrim ya. Sudah. Kepolisian harus benar-benar ada Satgas TPPO juga kan, pemerintah kita yang terkait dengan beberapa kementerian dan instansi ya. Iya. Harus benar-benar serius nih, gua akan kawal. Dan gua akan bawa kasus ini juga ke Menko Polhukam ya. Iya. Ya. Untuk ditindaklanjuti lagi. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Menko Polhukam yang sekarang bisa serius, karena waktu dulu bersama Pak Mahfud TPPO tuh gua bareng-bareng Pak Mahfud sinergi nih. Mudah-mudahan yang sekarang bisa diajak kerjasama juga. Harusnya bisa ya. Iya. Harusnya ganti pasti lebih bagus. Ya. Iya. Oke. Ini jadi pelajaran buat kalian. Ada pesan terakhir kalian untuk mungkin orang-orang yang masih di sana, yang tahu sebetulnya kalian disalahgunakan tapi mereka masih bertahan di sana? Iya. Pesan saya satu, jangan sampai kita direndahkan harkat dan martabat kita sebagai warga Indonesia. Iya. Dan itu adalah bentuk suatu penghinaan terhadap kita, misalnya kalau tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan gitu. Sekalipun kita membutuhkan uang untuk kerja, iya, real fakta itu, kita misalnya di Indonesia susah mencari kerja, itu memang fakta di lapangan seperti itu. Namun mohon untuk berhati-hati untuk teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate yang paling banyak disasar, untuk mencari peluang magang di luar negeri. Itu sangat saya wanti-wanti seperti itu. Itu Iya. pesan dari saya pribadi, yang dari hati saya Iya. sendiri. Ada dari Mas Yomai? Untuk saya, seperti yang dikatakan teman saya juga, mungkin ya teman-teman yang fresh graduate harus lebih banyak research untuk terhadap pihak-pihak terkait. Bahkan perusahaannya kita harus tahu track recordnya perusahaannya itu seperti apa. Dan kita sebelum berangkat itu juga harus research bahwasannya perusahaan yang negara kita tuju itu kredibel atau tidak, iya atau tidak, pekerjanya sesuai atau tidak. Dan untuk kasus-kasus yang seperti kami alami ini, untuk lebih membaca lagi, terutama seperti di kontrak kerja dan beberapa dokumen-dokumen lainnya, karena di situ sangat rentan juga. Terlebih untuk teman-teman yang fresh graduate mungkin belum ada pengalaman bekerja, dan ini langsung ke luar negeri, dan itu Sangat bahaya. sangat bahaya. Iyalah, orang yang bener kan kalau mau keluar negeri itu ada pelatihan dulu. Iya. Iya. Preparation, Iya. persiapan. Iya. Persiapan nggak mungkin begitu aja. Kalau nggak kan kita di negara orang ya kan. Iya. Pengalaman. Oh iya, ini Iya. satu belum disampaikan. Ya, mereka buka peluang untuk anak SMA. Mereka Oh, sedang membuka peluang ini. Iya. Untuk Sedang SMA. si PT yang di peluang. Indonesia ini. Iya, Iya. untuk anak SMA. Apa tulisannya? Ya, Promonya? promonya untuk anak SMA, SMK, fresh graduate, dan juga mahasiswa aktif. Wah, ini mesti ditindaklanjuti nih, mesti diteliti nih. Ya, Dan kita juga mesti tahu nih PT ini orang-orang di belakangnya siapa aja. iya. Coba deh cek deh, ahunya segala macam ada siapa aja orang yang di situ. Apa ada orang kuat kok bisa? Dan itu bisa dicek di IG resminya dan juga website resminya untuk memvalidasi omongan saya yang saya sampaikan. Seperti itu. Oke, mereka di IG resmi, di website resminya bilang nggak ini berhubungan dengan kementerian atau apa mungkin? Setelah banyak kasus itu, mereka mengkelabui menjadi socialpreneur, menjadi motifnya tuh seperti socialpreneur gitu. Jadi nggak magang lagi yang dia angkat, Apa? Yaitu socialpreneur itu. Oh, diksinya udah bukan diksi magang lagi yang dipakai sekarang. Masih, tapi ada lagi diksi yang lain, yaitu socialpreneur. Socialpreneur. Iya. Socialpreneur. Mereka membawa instansi lain mungkin? Bahwa instansi lain, ya itu kerjasama antar politeknik, kampus-kampus politeknik. Oke, ya udah kita minta komentarnya buat kalian-kalian yang mengalami nasib yang sama di negara-negara lain. Silakan kasih komen dan cerita kalian seperti apa, dan apakah kalian akan bersama dua orang ini untuk melaporkan ke yang berwajib juga. Ayo, berani, jangan pernah takut. Jangan pernah takut juga untuk diintimidasi, karena kalian jangan takut, kalian nanti akan diintimidasi oleh kampus-kampus yang memberangkatkan kalian juga. Jangan takut. Justru hal ini adalah harus kita berantas, tanggung jawab kalian juga, agar kasus-kasus ini tidak terulang kembali. Kita harus selamatkan anak-anak muda Indonesia. Iya.
Terima kasih juga Mas Kansa. Siap, sama-sama. Mas Arjun, terima kasih. Ya. Ya, Mas, terima kasih. Kamu berani ngomong ini juga berarti udah membantu, banyak membantu dan mencegah supaya tidak terulang lagi hal seperti ini. Untuk teman-teman juga, maksudnya yang masih di sana, yang pengen untuk melapor juga bisa, jangan lupa, jangan segan-segan lah untuk melapor juga ke kami PPI, baik PPI negara atau lainnya gitu ya. Dan juga sedikit ya quote penutup dari saya boleh. Ya gini, jika kita bertindak dalam kebenaran, ya insya Allah hasilnya akan baik gitu. Ya, Gitu. Oke, dan saya juga minta komentarnya setelah tayangan ini dari Menko Polhukam, dari Kementerian Luar Negeri, dari Mendikbud juga ya, dan juga dari pihak-pihak yang terkait ya, bisa dari kepolisian juga untuk kasus ini. Ya, mari sama-sama kita tuntaskan, kita selesaikan. Dan kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan, bisa klarifikasi di sini juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku.